Mari kita mohon pertolongan darinya. Ya Roh Kudus yang telah membaharui dan terus mempersatukan kami dalam kehidupan kami percaya bahwa ketika kami ada bersama di hari perhentian, kami bersama-sama boleh memuji Tuhan dalam ibadah ini dengan live streaming. Warga jemaatmu dimanapun juga mereka sedang berada, yang pasti stay home, ada berada di rumah masing-masing, ada yang mengikuti live streaming ini, dan juga sesuai pembagian kelompok dalam ibadah ini telah hadir bersama-sama di gedung gereja ini. Tuhan menolong kami dengan kasih-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh menyelesaikan segala aktivitas sepekan yang sudah kami lewati, dan saat inilah saat yang tepat kami bersama-sama mau kembali memahami apa maksud rencana dan tindakan Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Meskipun di berbagai banyak belahan bumi tentu banyak terjadi fenomena alam, kami percaya bahwa semua itu Tuhan pakai untuk mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah Allah yang senantiasa layak kami dengar dari kebenaran firman-Mu yang kami akan baca. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, oleh hikmat-Mu kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan untuk kami laksanakan di sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari saya ajak kita arahkan seluruh perhatian kita dalam bagian firman Tuhan yang saat ini menjadi bagian pemberitaan firman-Nya dalam Injil Markus pasal 1 ayat 14 hingga ayat 20. Baik, saya akan membaca firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarnya dan kita menyimak firman Tuhan yang berkata, Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu.
Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayah Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, yang hadir dalam ibadah ini maupun yang ada di rumah mengikuti live streaming ini, itulah firman Tuhan untuk kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita menjadi orang yang berbahagia sebagaimana dikatakan oleh Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan atau firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita percaya bahwa kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Ini semua adalah karena kasih karunia Allah yang Ia berikan untuk kehidupan kita. Dan kita bersama pada saat ini boleh berkumpul dalam ibadah ini. Tuhan berikan hari Minggu ini menjadi hari perhentian, sehingga kita menguduskan hari perhentian ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dengan memperhatikan situasi-situasi yang terjadi di belahan bumi ini, ada begitu banyak fenomena alam yang terjadi, baik itu yang terjadi di Sulawesi Barat, di Kalimantan Barat, juga dari Sulawesi Utara. Saudara-saudara kita mengalami bencana alam, gempa bumi. Bahkan di tanah Jawa juga terjadi Gunung Merapi yang mengalami erupsi. Jadi semua yang terjadi itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara mengingatkan kepada kita sekalian yang ada, supaya kita yang ada ini senantiasa mau bertekun dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Sang Halik. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya pernah katakan bahwa kecantikan, ketampanan, jabatan, dia kuat bagaimanapun ya. Sehingga masih ingat Pengkhotbah pasal 3 ayat 15, segala sesuatu ada waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ajak kita bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan. Kalau dalam kalender gerejawi kita kini berada pada minggu ketiga sesudah Epifani. Itu berarti penampakan Allah dinyatakan. Allah mau menyatakan bahwa dalam kehidupan kita Yesus Kristus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah anak Allah, dia adalah juru selamat dunia dalam kehidupan kita. Memperhatikan bagian firman Tuhan di minggu Epifani ketiga sesudah Epifani ini, minggu ketiga sesudah Epifani ini, kalau dalam kalender Masehi kan kita berada di minggu keempat. Karena itu tata ibadah kita menggunakan tata ibadah bentuk 4. Nah itu sudah rutin itu. Tapi saya mau berbicara pada saat ini dalam kalender gerejawi kita, ketika kita berada di minggu keempat sesudah Epifani, maka kita menjumpai di sini bahwa Yesus membentuk apa yang disebut dengan tim pelayanan. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting karena Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan dunia ini. Seperti yang saya ungkapkan tadi, ada fenomena alam terjadi, ya, ada berbagai hal pergumulan, problematika dalam kehidupan, sehingga Yesus membentuk tim pelayanan yang ada. Sehingga ketika kita perhatikan di nats pembimbing kita juga tadi, saya pilihkan, kutipkan itu, Matius pasal 4 ayat 19, Yesus katakan, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi luar biasa Yesus dalam hal ini sangat solider. Dia sangat peduli dengan kehidupan yang ada. Ketika manusia di dunia ini dengan segala aktivitas dan tanggung jawabnya, dengan segala kesibukan-kesibukan yang dimilikinya, tetapi diingatkan supaya dalam kehidupan ini, ingat bagaimana dalam kehidupan ini supaya kita juga mau
tetap eksis menjadi murid Yesus yang bertanggung jawab. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita lihat dari perikop kita ini. Kalau kita memperhatikan perikop dalam Injil Markus ini, kalau yang kita baca tadi, perikop Markus pasal 1 ayat 14 hingga ayat 20, itu sebenarnya menjadi satu kesatuan sampai pasal 9 ayat 50, Bapak Ibu Saudara. Jangan dilepaskan itu. Terkait semua itu. Bagaimana pelayanan yang ada di Galilea yang dilakukan oleh Yesus dan bahkan dengan tim yang dibentuk oleh Yesus menjadi tim pelayanan yang ada. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, secara khusus saya mengajak kita memahami bagian dari perikop pada Markus pasal 1 ayat 14 hingga ayat 20 ini kita melihat di sini panggilan murid-murid yang pertama. Kalau kita perhatikan di situ di ayat 14 hingga 15, pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di situ, menurut penginjil Markus, kita lihat di situ bahwa pelayanan yang dilakukan sudah tentunya sedang dilakukan. Tetapi ketika mulai startnya itu sesudah Yohanes ditangkap. Kita lihat di bacaan tadi toh. Jadi sesudah Yohanes ditangkap, di dalamnya ada tenggang waktu, ya, ketika Yesus mau melaksanakan tugas tanggung jawab dengan membentuk tim pelayanan yang ada, supaya tanggap darurat itu bisa dilakukan, ya, dengan situasi-situasi yang terjadi. Nah, Yesus melakukan ini ketika dalam tenggang waktu yang ada itu, setelah tenggang waktu yang ada, maka Yesus melakukan pembentukan tim pelayanan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini Markus sebagai seorang penginjil, dia mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus pada tenggang waktu yang ada itu, bahwa sesungguhnya dia mau mengharapkan agar dalam kehidupan setiap orang yang ada menjawab panggilan yang ia berikan itu. Mari kita lihat di sini bahwa sesungguhnya di ayat 14, saya mengajak kita supaya concern. Ayat 14 dikatakan di situ ditangkap. Kata yang digunakan oleh Injil Markus di sini memang juga di lain tempat dengan kesan bahwa tujuan Allah, goalnya itu, ya, tujuan Allah digenapi dalam apa yang terjadi, ya, ketika peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masa Yesus membentuk tim pelayanan, dan hingga kini diharapkan tim pelayanan yang ada kita di sini juga harus tetap solid. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita lihat di sini di ayat 15 selanjutnya, Yesus dia mulai memberitakan kabar baik yang tentu dari Allah sendiri dia sampaikan. Ketika ia menyampaikan bahwa waktu ketika kita menunggu, ya, itu sudah berakhir dikatakan. Dan bahwa kerajaan Allah yang sudah lama sekali ditunggu-tunggu itu sudah dekat. Nah, ini mengingatkan akan kedatangan kerajaan Allah itu, sehingga manusia yang ada di mana-mana, ya, dia ada di utara, dia ada di selatan, dia ada di barat, dia ada di timur, di segala penjuru dunia, diharapkan supaya dalam kehidupan ini bertobat dan percaya. Nah, ini penting dalam kehidupan sebagai umat Tuhan yang ada. Karena kedua kata-kata kunci yang ada ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, menjadi jelas bahwa kerajaan Allah itu sangat erat kaitannya dengan pribadi. Pribadi yakni kehadiran Yesus. Pahami ini. Kerajaan Allah itu erat kaitannya dengan pribadi,
kehadiran Yesus sendiri, bahwa ia adalah kerajaan Allah itu sendiri. Pemerintahan Allah dinyatakan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini ada bagaimana dalam hati manusia, ya, hati manusia dan juga tentu dalam kehidupan masyarakat, sehingga ada damai, ada sukacita, ya, semua itu 9 rangkap buah roh. Saya tidak perlu ulangi itu, Galatia 5:22-23, supaya ada itu. Jangan nanti dikira kerajaan Allah nanti, ya, padahal sudah, sedang, dan akan. Seperti itu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita melihat bahwa sesungguhnya dengan apa yang dikatakan tadi, bahwa sesungguhnya kerajaan itu, yang di kerajaan Allah itu sudah datang maupun masih harus datang, karena Yesus sudah datang namun masih akan datang lagi. Bingung enggak? Dan bingung. Kerajaan Allah itu sudah datang, ya, sedang datang, dan akan datang. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan ini, dalam bagian berikutnya, kita perhatikan di ayat 16 hingga 20, di Injil Markus pasal 1 ini, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Siapa semua itu? Ada Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes. Jadi murid-murid pertama yang dipanggil ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini mereka itu perlu dididik. Pendidikan, dan juga tentu dalam hal ini untuk ke-12 murid yang ada, yang mengikuti dia, mengikuti Yesus, supaya memberitakan kabar baik dan terus juga meneruskannya secara kontinu sesudah Yesus naik ke sorga. Ini adalah hal yang sangat urgen, yang sangat penting dan sangat relevan bagi kehidupan kita masa kini. Kalau kita lihat dari kedua pasangan saudara yang ada digambarkan dalam bagian firman Tuhan ini, mereka sudah lama juga bertemu dengan Yesus sebelumnya. Kalau kita lihat juga dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 hingga ayat 42, dan juga mereka ini sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, sekarang tentu Yesus dalam konteks ini memanggil mereka untuk langkah selanjutnya, yaitu bagaimana dalam kehidupan mereka meninggalkan pekerjaan nelayan, ya, menangkap ikan, supaya dapat mengikuti Yesus sepenuhnya. Pekerjaan sebagai nelayan pasti Bapak Ibu Saudara memberikan kehidupan mereka satu latihan ketahanan, kesabaran yang sangat diperlukan bagi orang yang bagaimana dia bisa menarik orang datang kepada Yesus. Ya, sekarang kan banyak sekali tantangan dalam kehidupan bergereja kita. Ya, di jemaat kita saja kan terkadang ada hal-hal yang kita sudah putuskan, gitu, tapi masih belum kita bisa laksanakan. Ada apa? Nah, itu perlu juga kita koreksi, gitu. Nah, itulah tantangan, gitu. Terkadang ada kalau begitu saya mau mundur Jo, nak mau lagi apa? Tidak boleh, gitu. Karena itu mentalitas kita, ya, iman kita ini diuji terus. Tapi jangan baking ujian, gitu. Tapi dalam hidup kita ini kita senantiasa mau melihat bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Jadi bukan berarti nanti pendeta bilang karena Yesus memanggil orang-orang itu supaya menjadi penjala manusia, jadi pendeta. Tidak semua harus jadi pendeta. Yang bekerja sebagai ASN, ya, di kantor Anda bekerja, jadilah orang yang memancarkan Injil Kristus.
sinar Kristus. Ada yang di kantor Depak, ya tak? Ada di mana? Pokoknya di semua lini dalam kehidupan ini. Kita dipanggil untuk bagaimana dalam hidup ini jadi murid yang setia. Murid yang setia itu berarti dalam kehidupan ini kita menggunakan seluruh keberadaan kehidupan kita, melakukan aktivitas kita di tempat kerja kita, di mana kita bekerja, selalu bersinar dan menjadi berkat. Itu kalimat lama itu, ya. Kalau Yesus bilang, jadilah penjala manusia. Nah, Yesus jadikan kita supaya dalam kehidupan ini menjadi penjala manusia. Jadilah contoh seperti itulah. Jadi contoh, jadi teladan dalam kehidupan ini. Sehingga orang lihat, oh ini dia orang Kristen ya. Sehingga situasi sekarang kan kita melihat juga. Orang dimasukkan ke dalam satu job bukan karena nepotisme, tetapi karena kinerjanya. Betul? Mudah-mudahan Indonesia ini, dan kita berdoa, doa terbaik untuk NKRI akan menjadi negara yang senantiasa memperhatikan bagaimana kinerja para pejabat yang ada. Baik di Polri, ya, kemudian TNI, eksekutif, legislatif, yudikatif. Saya percaya Roh Kudus itu bekerja pada setiap lini kehidupan ketika orang itu mau dituntun oleh Tuhan, takut akan Tuhan. Ya, dan justru terbalik, karena kan sekarang terbalik, ada orang yang menyebut diri Kristen tapi tidak takut lagi akan Tuhan. Tapi kalau dia bicara tentang takut akan Tuhan, nilainya 100. Tapi kalau melihat jadi nonsen. Jangan sampai terjadi seperti itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya bangga melihat bagaimana orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan kinerjanya itu dipakai. Ya. Ya nanti saya tidak dipakai karena saya ini orang salib. Padahal mungkin kinerja kita ya betul, ya, tapi kalau betul-betul menunjukkan kinerja, ya tentu akan ditempatkan pada posisi yang strategis. Tuhan pakai itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan situasi COVID juga yang ada sekarang ini, tentu kita bersama-sama melihat situasi gelombang kedua paparan COVID yang ada ini semakin dahsyat. Taman makam untuk tempat pemakaman yang baru saja diberitakan bahwa itu sudah hampir sudah penuh. Seperti itu. Karena apa? Ya, sedikit saja tidak disiplin, ya seperti ya yang terjadi, ada yang mungkin di gugus COVID yang ada karena ya memang harus melaksanakan tugas kemanusiaan ke Sulawesi Barat, ke Kalimantan Barat. Ya, mau tidak mau kalau makan kan buka masker, betul? Tidak mungkin makan tidak buka masker. Nah, seperti itu. Jadi tetap kita mengikuti 3M itu. Jaga jarak. Bagaimana dalam kehidupan kita supaya ketika mungkin kita makan, ya jarak tempat kita tidak berdesakan, tidak berdekatan. Tapi saya percaya bahwa semua ini warning untuk kita, mengingatkan kepada kita supaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jadilah murid-murid Yesus yang senantiasa menjadi tim yang handal, tim pelayanan yang handal dalam kehidupan ini. Ketika dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mau menyatakan, mau menunjukkan diri supaya menjadi murid-murid Yesus yang tentunya boleh terlibat dalam hidup Yesus. Yesus Kristus tentu menuntut dalam kehidupan ini supaya kita memiliki pengertian. Kemudian ketika kita memiliki pengertian, kita mengerti apa yang sudah disabdakan olehnya. Memang secara manusiawi akal kita ini tak sanggup memahami karena bisa bikin bingung. Sedangkan tadi saja saya katakan mungkin bingung juga ya. Kerajaan Allah bilang sudah datang, sedang datang dan akan datang, bikin bingung tuh. Tapi itulah rencana Allah yang luar biasa yang Ia mau nyatakan
bagi kehidupan setiap orang yang setia kepadanya sampai akhir hayatnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pertanyaannya mungkin bagaimana kalau kita menjadi murid Yesus gagal, ya? Gagal di dalam mengikutinya. Saudara-saudara, mari kita lihat penginjil Markus di sini mau menyatakan bahwa kalau dengan kekuatan sendiri, perhatikan, itu tidak ada orang yang akan dapat setia mengikuti Yesus kalau cuma pakai DP akal sendiri. Lihat saja kan, saya tidak perlu sebut si A, si B. Ikuti saja situasi yang ada. Karena apa? Memang style jagonya, ya tak? Sampai Tuhan Yesus dia lecehkan karena mengaku diri pandai, pintar, so doktor dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bagaimana pemanggilan Yesus. Yesus dia panggil orang yang menjadi muridnya itu bukan dia nanti gelar doktor, gelar ya kalau situasi sekarang kan penyetaraan. Malu dong kalau tidak menyandang gelar juga toh. Paling tidak strata 1 lah yang kecil-kecil. S1 ya kalau ada yang bisa S2, S3, jangan S teler ya. Tapi kita penyetaraan juga dalam hal ini. Jadi Yesus mau supaya orangnya mental baja, ya, memiliki kredibilitas yang kuat, yang kokoh. Itu yang diharapkan ada pada kita. Supaya dalam kehidupan ini, ya memang kalau kita hanya mengandalkan diri kita, seperti saya katakan tadi dari Injil Markus, memang dikatakan di situ kalau dengan kekuatan sendiri, tentu tidak ada orang yang dapat setia mengikuti Yesus sampai akhir hidupnya. Tapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, Roh Kudus dengan hikmatnya itu, dengan iman yang Ia berikan, Tuhan juga beri imun, kita pelihara itu, kita rawat itu, sehingga dalam kehidupan kita dimampukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Tantangan kehidupan dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, semuanya. Memang hidup ini tidak sepi dengan tantangan, tidak sepi dengan pergumulan. Kalau orang yang kawin baru ya baru dia enak kan, nah itu masih enak-enak ya. Tapi yakinlah bahwa Tuhan memberikan tantangan itu supaya kita semakin kuat, ya, semakin kita kokoh menghadapinya dengan iman, hikmat, imun yang Tuhan berikan. Kita atasi berbagai problematika dalam kehidupan ini. Kita melihat fenomena alam yang terjadi itu supaya menjadikan hidup kita warning. Kita bersahabat dengan sesama kita sebagai sesama yang selalu bisa saling memperhatikan, solidarity. Begitu juga kita harus bersahabat dengan lingkungan. Jangan lingkungan itu karena apa? Manusia itu kan serakah, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan tanah longsor dan seterusnya. Tuhan mau supaya jadilah kita sebagai murid-murid Yesus yang setia, yang taat. Ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama itu, Ia juga memanggil hingga kini dengan suaranya yang lembut. Dia katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bukan berarti nanti semua mau jadi penginjil, bukan. Jangan salah memahami, ya. Kalau kita jadi penatua diaken, pengurus BIPRA, jadilah pengurus BIPRA atau penatua diaken yang setia dan taat kepadanya sebagai pelayan khusus. Sebagai warga gereja, apapun talenta yang Bapak Ibu miliki, generasi milenial miliki, ya, tunaikan segala tugas tanggung jawab. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang bertanggung jawab sehingga boleh mencapai masa depan cerah. Madecer bukan madesu. Kemudian tentu kita sebagai orang tua yang ada, kita senantiasa mengarahkan generasi kita
supaya sebagai orang tua jadilah contoh, jadilah teladan yang baik, bukan teladan yang tidak baik. Sehingga kita semua sekarang yang ada akan menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu sudah, sedang, dan akan dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Apapun tantangan kita, apapun pergumulan kehidupan ini, senantiasa hendaklah kita mau menyatakan itu kepada Tuhan. Kita senantiasa mau mensyukuri nikmat Allah dengan segala sukacita. Kita mau juga menuturkan itu apa yang terjadi dalam kehidupan ini, sehingga penuturan kita itu menjadi penuturan yang etis, yang selalu akan membangun akhlak, moralitas anak-anak negeri tercinta Indonesia ini. Tuhan akan menolong kita semua sehingga kita terus boleh menuturkan cerita yang mulia ini. Cinta kasihnya kita terus tuturkan dalam kehidupan kita, karena cerita itu indah. Dan ketika kita melakukan cerita itu yang indah itu, pastilah kita dimampukan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini, fenomena dan juga problematika dalam hidup ini. Amin.